Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Miss Berlintina Permatasari selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pidato terkait dampak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan sosial mahasiswa. Tapi terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dari kelas 23 MJC semester 2. Di era memasuki 4.0, kita sudah berada di zaman digitalisasi di mana banyak teknologi yang mempermudahkan kita dalam berkomunikasi. Tidak sesulit di beberapa tahun belakang. Banyak fitur-fitur keluaran terbaru mengemukakan teknologi canggih yang sangat mengubah pandangan kita dalam dunia ini. Bisa kita lihat dalam bidang komunikasi dan sosial, dalam beberapa tahun terakhir munculnya era media sosial dengan selalu adanya pembaruan. Kita tidak hanya dapat berkomunikasi, pun kita dapat membagikan pengetahuan, ilmu, berjualan, bahkan kehidupan pribadi kita. Media sosial atau medsos adalah media yang mendukung interaksi sosial manusia yang berbasis daring. Melalui medsos, batas-batas teritorial tidak lagi menjadi kendala. Medsos secara kualitatif berbeda dengan media komunikasi lainnya. Misalnya, chat atau SMS. Komunikasi yang awalnya hanya dapat dilakukan antar dua orang, lalu menjadi interaksi yang interaktif dengan banyak orang. Misalnya, melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Line, dan sebagainya. Tentunya, perkembangan yang begitu pesat ini memberikan dampak yang cukup besar dan luas bagi kalangan masyarakat. Dan dampak tersebut dapat menimbulkan efek positif dan negatif, terutama dalam kehidupan sosial mahasiswa. Media sosial sedikit demi sedikit membawa kita ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir kita. Media sosial dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan jika tidak digunakan dengan bijak. Penggunaan media sosial pada kalangan mahasiswa sudah menjadi bagian dalam kehidupan, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Adapun jika mahasiswa menggunakan media sosial ini dengan baik, maka akan bermanfaat bagi mahasiswa itu pun sendiri dan akan menghasilkan dampak positif. Seperti pertama, mahasiswa dapat menjadikan media sosial sebagai wadah konektivitas sosial di berbagai penjuru. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap berhubungan dengan teman atau keluarga yang dapat menjaga hubungan komunikasi mereka. Terutama bagi mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi yang jauh dari rumah. Ini sangat berguna sekali bagi media komunikasi. Kedua, sebagai sumber informasi berharga bagi mahasiswa. Mereka dapat mengakses macam hal layaknya pendidikan, berita update, dan diskusi akademis yang akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait dunia luar. Adapun mereka dapat memahami berbagai mata pelajaran di luar lingkungan kelas. Yang ketiga, peluang koneksi. Media sosial memberi mahasiswa peluang berkoneksi yang memungkinkan mereka terhubung dengan para profesional, alumni, dan calon pemberi kerja.
Platform seperti LinkedIn menawarkan ruang bagi mahasiswa untuk membangun karir dan profil profesional mereka dan mengeksplorasi peluang kerja yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa di masa depan. Itu jika kita lihat dari sisi positif media sosial. Berdampak positif dan berdampak baik pada kehidupan mahasiswa. Bagaimana jika mahasiswa menggunakannya dengan arah yang salah dan cara yang buruk? Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan sosial mahasiswa. Salah satunya, mahasiswa yang kecanduan dengan bermain sosial media hingga terganggu kegiatan akademisnya. Dan sekarang ada loh fenomena yang menamakan attention span menurun. Attention span ini adalah kemampuan kita untuk berkonsentrasi pada suatu hal. Banyak dari mahasiswa, bahkan masyarakat, keseringan melihat video singkat seperti TikTok, Reels, atau YouTube Short. Nah, jika efeknya ini terlalu sering, akan membuat attention span kita menurun dan menyebabkan kita untuk sulit fokus dalam hal-hal yang memerlukan tingkat fokus dalam waktu yang lama. Seperti kita butuh fokus bekerja atau fokus belajar. Ini merupakan hal yang dapat merugikan kita dan dapat mengurangi waktu produktivitas dan penurunan prestasi akademik mahasiswa. Karena siswa mungkin memprioritaskan interaksi media sosial mereka dibandingkan dengan studi mereka. Jadi bagaimana caranya untuk menaikkan attention span ini? Adalah dengan banyak membaca buku atau mendengarkan podcast. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah penindasan dan pelecehan dunia maya, menjadi tempat berkembang biaknya penindasan dan pelecehan, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan kesejahteraan mental mahasiswa. Dan ada pun dampak negatif lainnya, seperti permasalahan data privasi, karena maraknya dan media sosial terkadang membuat mahasiswa lalai dan membagikan kehidupan pribadinya di media sosial secara berlebihan. Hal ini dapat menjadi bumerang untuk mahasiswa di kehidupan kedepannya, karena dapat menimbulkan resiko yang membahayakan keamanan dan keselamatan bagi mahasiswa itu pun sendiri. Meskipun media sosial mengandung kata sosial, tapi jika mahasiswa dalam penggunaannya sama sekali tidak bijaksana, akibatnya malah menyebabkan kita tidak peduli dengan lingkungan di sekitar. Efek lainnya adalah karena kita terlalu fokus dengan kehidupan virtual yang berada di media sosial, dan lama-lama akan menyebabkan timbulnya rasa canggung serta kurangnya sikap bersosialisasi. Sikap bersosial kita mengurang dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan pengaruh lainnya, yaitu rasa kecemasan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai perasaan takut dan khawatir ketika kita berada di situasi sosial, tetapi secara tidak sadar kita memilih untuk tidak berinteraksi secara langsung karena khawatir dengan penilaian yang diberikan masyarakat kepada kita. Akibatnya, kita lebih memilih diam dan menjadikan media sosial sebagai tameng atau solusi untuk tidak berkomunikasi secara tatap muka. Mahasiswa yang mengalami gejala demikian kebanyakan hanya mengenalkan diri mereka di dunia virtual dengan pengenalan yang sebaik mungkin dan tidak jarang berbeda dengan kehidupan diri aslinya di dunia nyata. Tujuannya supaya mendapat kesan penilaian yang positif. Dan itulah tadi beberapa pengaruh negatif yang menjadikan penurunan kualitas hidup pada sebagian mahasiswa di dalam kehidupan sosialnya. Kehadiran media sosial ini telah mempengaruhi pola kehidupan mahasiswa, mulai dari efek kecanduan,
hingga pengaruh kehidupan sosial mereka. Tetapi media sosial ini pun juga begitu diminati karena kemudahan-kemudahannya yang diberikan. Dan tidak ditemukan media sosial lain seperti media cetak. Dua hal ini cukup berbeda, yaitu media sosial lebih diminati. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita mengetahui segala hal yang menimbulkan dampak negatif, positif, sehingga kita juga lebih waspada ke depannya dan menghindari penyebab-penyebab dampak negatif tersebut. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus mengingat prioritas kita adalah menuntut ilmu. Jangan sampai lalai dan menghabiskan waktu kalian dan menyesal di kemudian harinya. Sia-sia banget ya jika kalian tidak sadar akan waktu dan tidak membuahkan hasil apa-apa di kemudian hari karena terlena dengan efek samping sosial media. Jadi, mahasiswa harus sadar waktu, sadar prioritas. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dampak dari sosial media yang harus kita waspadai. Semoga kita dapat memanfaatkan hal ini ke arah yang bermanfaat dan berguna bagi kita dan masa depan bangsa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dan salam mahasiswa Teknokrat.